Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita merayakan peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Hari peringatan ini meneguhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di sorga. Karena itu, marilah kita menyaksikan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, meneguhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus Panglima Perkasa itu, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami yang telah naik ke sorga, supaya kami mengingat hal-hal surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 98 ayat 1 sampai 2.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, yang tertulis pada Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 424 ayat 2 dan 4. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu, bukan mengandalkan kebenaran kami, melainkan mengandalkan kasih sayang-Mu yang besar. Karena kami sering mendurhaka hati-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami yang tidak benar. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Yesus telah naik ke tahtanya yang mulia dan menjadi raja atas segala raja, supaya Dia menjadi tumpuan pengharapan kami. Saya ulangi ya. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Yesus telah naik ke tahtanya yang mulia dan menjadi raja atas segala raja, supaya Dia menjadi tumpuan pengharapan kami. Tuhan menghendaki agar kami menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi melalui pekerjaan dan kehidupan kami. Namun, terkadang perkataan dan perbuatan kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Sebaliknya, diri kami dan kemampuan kami yang kami andalkan, kuasa-Mu tidak kami megahkan. Kasihanilah kami ya Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan melalui kata dan perbuatan kami. Bangunkanlah hati kami, agar kami dapat bertobat karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita, demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende, karena menanggung.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini tertulis pada Mazmur 68 ayat 8 sampai ayat 19. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, Mencela bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang, sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Salmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enda 636 ayat 1 dan 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, semacam sunggul-sunggul atau pengumuman bagi kita bahwa pada hari ini kita merayakan peringatan
tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga setelah selesai menunaikan tugas yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus dalam menebus manusia. Topik minggu kita menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Demikian pengumuman bagi kita. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian 519 sambil mengumpulkan persembahan untuk gereja dan untuk pusat. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang berkati Yesus Kristus, puji dan terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan kita yang memperkenankan kita di tengah banyaknya kesibukan kita masing-masing, kita diberi kesempatan bersekutu dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Saat ini izinkan saya dulu untuk pertama kali menyampaikan khotbah ini dengan membuka masker, tapi warga jemaat semua mohon tetap juga memakai masker ya, karena sering sekali terjadi gesekan antara masker saya dengan mic ini. Jadi yang gue helion buka maju masker halai sudi mah mau pakai masker teh. Firman Tuhan menyapa kita hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, diawali dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya bagi kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11 saya akan membacakannya bagi kita. Judul perikop, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, topik perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga saat ini dituliskan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Kita tahu apa itu seorang saksi. Tetapi kadangkala sekalipun seseorang itu mengetahui, melihat, mendengar suatu perkara, namun mereka tidak berani mau menjadi saksi. Mengapa saya katakan seperti itu? Misalnya, ketika kita melihat ada orang kecelakaan di jalan, kita melihat dan kita hadir di sana, tapi ketika kita diminta keterangan untuk menjadi saksi bahwa kita melihat peristiwa itu, kadangkala kita tidak berani mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan kita tidak mau diajak untuk menjadi saksi karena kita menjadi persoalan yang ribet, karena harus berhadapan dengan hukum, dan mungkin ketika kita menjadi saksi nyawa kita juga terancam. Maka ada sekarang itu juga yang disebut dengan lembaga perlindungan saksi, ya. Karena memang ketika kita mau menjadi saksi ada harga yang harus kita bayar. Yang pertama, kita harus benar tahu apa yang kita saksikan. Yang kedua, kita harus menerima konsekuensi sebagai saksi. Karena banyak orang yang mungkin tidak senang dengan apa yang kita saksikan ataupun kesaksian kita itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian terkasih, pada perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini kita diajak dan diundang untuk menjadi saksi Kristus. Sebelum kita sampai ke sana, pertanyaan yang pertama, kenapa Lukas? Karena memang dalam tradisi penulisan Injil, ini kisah para rasul ini ditulis oleh Rasul Lukas. Ada 2 buku atau kitab yang ditulis oleh Lukas. Yang pertama adalah Injil Lukas, itu sebagai jilid pertama. Yang kedua, kisah para rasul ini juga ditulis oleh Lukas. Kalau kita lihat nanti di Lukas 1 ayat 1 itu jelas Lukas menyapa untuk menulis Injilnya itu kepada seorang yang terhormat yang bernama Theophilus. Yang kedua juga di kisah rasul ini juga dia menyapa juga yang namanya Hai Theophilus. Itu sebabnya tidak diragukan lagi yang menuliskan kisah para rasul ini adalah Rasul Lukas, seorang tabib yang pada saat itu benar-benar dia kagum akan kehidupan Yesus Kristus, pelayanannya dan kisah kehidupannya yang sampai naik ke sorga. Jika kita membandingkan Injil yang ditulis oleh Lukas, kisah rasul dan juga Injil-Injil lain seperti Matius, Markus dan juga Yohanes, di sana tidak dijelaskan secara langsung bagaimana peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Kalau kita lihat, Lukaslah dalam kisah para rasul ini menjelaskan dan menuliskan secara lengkap bagaimana proses kenaikan Yesus ke sorga. Mengapa itu penting? Itu penting bagi Lukas supaya orang lain percaya bahwa mengetahui bahwa benar-benar Yesus itu bukan berasal dari dunia ini. Yesus itu bukan penghuni dunia ini. Tapi Yesus itu adalah Tuhan, di mana Yesus itu berasal dari sorga dan kembali ke sorga, ke tempat di mana dia seharusnya berada. Dan itu sebabnya Lukas secara tersirat atau eksplisit menuliskan kisah kenaikan Yesus ini ke sorga supaya dunia ini tahu bahwa Kristus itu kembali kepada asalnya. Oleh sebab itu, kenaikan Yesus Kristus ini ada 3 hal yang mau dinyatakan di sana. Yang pertama, Kristus adalah Raja di atas segala raja.
Sekalipun pada saat itu Kekaisaran Romawi mempunyai raja yang berkuasa, yang menindas orang-orang Kristen, yang melakukan penganiayaan, itu semua berada di bawah kuasa Kristus sebagai raja. Yang kedua, kenaikan Yesus Kristus itu membuka jalan, membuka akses orang-orang percaya untuk sampai ke sorga. Karena Yesus ke sorga itu menyediakan tempat untuk anak-anaknya, untuk kita orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu menekankan makna bahwa hidup kita bukan hanya di dunia ini, tapi kita sedang berharap kehidupan di balik kehidupan kita saat ini, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Dia di dalam sorga. Jadi tiga ini menjadi penekanan. Yang pertama, kenaikan Yesus Kristus ke sorga menunjukkan Dia adalah Raja di atas segala raja. Yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga adalah membuka jalan kita kepada Bapa sampai ke sorga. Dan ketiga, kita mempunyai pengharapan bahwa hidup kita bukan di dunia ini saja, tapi ada kehidupan kekal bersama dengan Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika kita dikatakan menjadi saksi Kristus, maka yang kita saksikan itu apa? Kenaikan Yesus Kristus menobatkan kita menjadi saksi Kristus, yaitu tentang segala peristiwa. Karena memang kenaikan Yesus Kristus ini mata rantai yang tidak terputuskan, mulai dari janji-janji tentang kedatangannya, nubuat dalam perjanjian lama, kelahirannya yang dikisahkan para Injil, penulis Injil, dan juga kisah hidup, kematian, dan kebangkitannya sampai ke sorga. Ketika kita diundang menjadi saksi, maka orang-orang yang menjadi saksi adalah orang yang pertama sekali mengetahui, mengerti, dan mengenal siapakah Yesus itu. Enggak mungkin kita menyaksikan Kristus tapi kita tidak mengenal Dia. Tidak mungkin kita mau bersaksi tentang seseorang jika kita tidak tahu siapa Dia. Apa yang mau kita katakan tentang Dia kalau kita sendiri tidak kenal? Dan hal inilah Yesus memanggil 12 murid. Selama 3 tahun Yesus mengajari mereka. Pada saat itu status itu masih murid. Ketika Yesus mengajarkan mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikutlah aku. Diajari selama 3 tahun, dibekali selama 3 tahun. Kemudian setelah dibekali, Yesus mengutus mereka ketika naik ke surga, pergilah. Jadi ada perubahan status. Menjadi pengikut, tetapi selanjutnya menjadi pemberita. Status murid, ketika Yesus ke surga, menjadikan status mereka menjadi rasul. Menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan perubahan status itu dari murid menjadi rasul? Secara fisik, Yesus tidak bertemu dengan para muridnya. Yesus tidak ada lagi hadir di antara murid secara fisik, tapi di dalam Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi diri setiap para murid. Roh Kudus yang mengajar mereka, menuntun mereka, dan rasul dalam arti utusan Allah. Sebenarnya dari kata risalah. Jadi kalau katanya rasul itu adalah pembawa pesan Allah. Rasul itu utusan Allah. Rasul itu adalah duta Allah. Jadi yang menjadikan dia duta Allah karena Roh Kudus ada dalam dirinya. Pada saat itulah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka adalah menjadi duta-duta Allah, duta-duta Kristus dan rasul-rasul. Ketika mereka itu menjadi rasul, maka mereka mempunyai tugas yang utama adalah menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu kalau kita menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu sekalian, sama seperti para murid, mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Yang pertama sekali, kita menjadi saksi Kristus bukan karena kita yang ingin, tetapi sebaliknya karena Roh Kudus yang telah mengangkat kita, merengkuh kita, menobatkan kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 16, Yesus berkata kepada muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Maka status kita menjadi saksi Kristus itu bukan karena kita yang mengklaim diri sendiri, bukan karena kita yang menciptakan diri kita sebagai rasul, tapi Allah lah, Kristus lah
yang merengkuh kita, memilih kita, meneguhkan kita menjadi saksi Kristus. Itu yang pertama. Oleh karena kita dipilih menjadi saksi Kristus, maka yang kita saksikan itu adalah apa yang diajarkan, apa yang disampaikan Kristus kepada kita. Di manakah itu tertulis? Adalah dalam Alkitab. Jika para murid yang pertama itu mereka menjadi saksi Kristus, boleh dikatakan sebagai saksi kunci, karena mereka bersama-sama dengan Kristus dan tinggal bersama Kristus, makan bersama Kristus, mereka bisa melihat Kristus secara fisik mata. Tetapi kita sekarang menjadi saksi kunci tentang keberadaan Kristus karena iman percaya kita kepadanya dan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Maka kita menjadi saksi Kristus itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Kristus yang bekerja melalui Roh Kudus memanggil kita dan menyampaikan apa yang kehendaki Kristus yang tertulis dalam kitab-kitab Injil, para nabi, dan juga Alkitab yang kita miliki saat ini. Di sanalah yang kita saksikan itu, kita menjadi saksi Kristus. Dan bagaimana kita menjadi saksi Kristus itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih? Ada dua hal cara kita bersaksi. Yang pertama sekali, orang yang menjadi saksi Kristus itu harus menghidupi karakter Kristus dalam dirinya. Tanpa menghidupi karakter Kristus, kita akan sulit atau tidak bisa menjadi saksi Kristus. Orang lain yang melihat kita itu pertama sekali harus melalui perilaku hidup kita. Maka kita harus mencerminkan sifat penuh kasih, sifat kepedulian, sifat dewasa, bukan sifat yang mudah patah hati, bukan sifat yang cengeng. Karena saat ini juga banyak generasi-generasi Kristen yang cengeng. Hanya ada masalah sedikit langsung merungut-ungut. Jadi tingkat kekristenan kita sedang diuji saat ini. Moloro Tuhamu nama nginang persoalan, masalah hal kecil, tiba-tiba kita langsung melempem karena keinginan kita tidak tercapai, karena harapan kita tidak terpenuhi, akhirnya kita kecewa. Maka kita sering sekali langsung cemberut seolah-olah Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita mudah goyah? Kita tahu juga sekarang dalam pergaulan-pergaulan antara pemuda-pemudi dengan yang beraneka ragam iman dan kepercayaan, dia tergerus dan dia mengatakan iman itu, agama itu sama kok. Jika orang Kristen mengatakan inti imannya sama kok, Tuhan itu semua, misalnya dia mengatakan seperti itu, maka dia tidak akan mungkin bisa menjadi saksi Kristus. Jika Kristus itu sendiri sudah disamakan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Jika Kristus itu sendiri sudah disekularisasikan dengan pemahaman orang lain tentang dia, maka kita akan sulit bisa menjadi seorang saksi Kristus. Oleh sebab itu seorang saksi itu memiliki hubungan yang dekat dengan dia. Ada hubungan keterikatan antara yang disaksikan dengan yang menyaksikan. Yang disaksikan itu harus bisa direngkuh, ditangkap sifatnya oleh yang menyaksikan. Sehingga seorang saksi harus mencerminkan keberadaan Kristus di dalam dirinya. Senior saya atau mantan dosen saya pendeta, namanya si Robinson tapi bukan Eporus ya, Robinson Raja Gugu, dia bilang saksi Kristus itu, itulah Kristus-Kristus kecil. Jadi boleh dikatakan Kristus yang kita percaya itu, yang kita iman, itulah Kristus yang besar itu. Tapi ketika kita menjadi saksinya, maka kita adalah menjadi Kristus-Kristus kecil. Orang-orang yang diurapi, orang-orang Kristen yang benar. Maka ketika kita menjadi saksi Kristus, yang pertama harus kita benar adalah perilaku kita, kehidupan kita, karakter kita, perbuatan kita. Yang kedua, menjadi saksi Kristus itu kita bisa lakukan juga dengan perkataan. Dengan perkataan ini kita bisa menyaksikan Kristus dengan kemampuan kita menyanyi. Karena di dalam nyanyian itu kita juga sedang bersaksi tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi,
Kita bersuka cita memuji dan muliakan nama Tuhan. Contohnya nyanyian kesaksian itu dalam bahasa Batak ada yang sering kita nyanyikan, Ode bata tunglongang dorohaku. Itu juga adalah kesaksian. Yang kedua, kita juga melalui perkataan bisa menyaksikan dengan doa-doa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, bersyukur bahwa kita menerima segala sesuatu karena adalah pemberian Tuhan. Dan yang ketiga, bersaksi itu juga dengan perkataan kita bisa memberitakan, mempercakapkan Kristus kepada semua orang. Ketika orang lain ingin bertanya jawab. Maka sebenarnya orang-orang Kristen harus memiliki kecakapan untuk menjelaskan apa yang diimaninya kepada orang lain. Jika ada orang lain bertanya kepada warga jemaat, siapakah Kristus itu? Mengapa kamu mempercayainya? Sebagai warga jemaat, apa yang bisa kita jawab? Maka kita harus bersaksi bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Kristus itu adalah satu-satunya jalan yang membuka jalan saya ke surga untuk bersama dengan Bapa. Itu menjadi salah satu bentuk juga kesaksian kita dengan perkataan, yaitu memberi jawab kepada pertanyaan-pertanyaan dunia ini yang mempertanyakan yang kita imani. Dan yang ketiga, bagian daripada yang kedua, poin 4, bagaimana kita juga mempercakapkan Kristus dengan perkataan itu, yaitu dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi penggosip yang menyampaikan berita yang tidak benar, hoax, itu tidak bisa menjadi saksi Kristus. Orang yang menjadi saksi Kristus itu nyatakanlah yang benar, nyatakanlah yang salah. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Siapapun itu, selalu ada titik-titik lubang, human error, yang menyebabkan dia bisa gagal. Tapi apakah karena pada saat dia itu melakukan kesalahan maka totalitas hidupnya itu salah? Tidak. Tapi banyak saat ini manusia dengan menggunakan medsos memunculkan hoax, menciptakan narasi-narasi untuk merusak karakter orang lain. Di sana kita tidak akan bisa menjadi saksi Kristus. Tapi orang-orang yang menjadi saksi Kristus itu belajarlah berkata-kata dengan lemah lembut. Jangan melukai perasaan orang lain. Padahal orang lain belum tentu dia tahu dengan apa yang kita hadapi. Belum tahu dengan apa persoalan yang kita alami. Tetapi tanpa sadar kita bisa mencederai perasaan orang lain. Memunculkan satu isu ke isu yang lain, akhirnya menjadi rusak sebuah sistem. Itu pernah terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Saya nggak tahu apakah pertandingan ada anak sekolah minggu 1 bulan yang lalu ya. Ada kegiatan pertandingan anak sekolah minggu pesan berantai. Ya harus kita bagi manginang berita uluk. Ada satu orang, dia ketemu ular. Sebenarnya ular itu kecil, hanya kelingking. Aku tadi lihat ular segini, kan gitu. Tiba-tiba pindah ke sana. Tadi si Anu dibilangnya sama aku dia lihat ular segini. Nah, udah telunjuk. Sampai ke pihak ketiga segini. Akhirnya sampai yang terakhir segini. Habis setengah nah diberengnya dulu cacing kok. Cacing. Tapi kita ada, saya nggak tahu apakah memang karakter manusia seperti itu. Tapi ada karakter kita terlampau mendramatisir dan terlampau membesar-besarkan suatu masalah yang sebenarnya masalah itu kecil. Yang sebenarnya masalah itu bisa diatasi. Tetapi supaya orang memberi perhatiannya sama kita, membuat pusat perhatiannya sama kita, maka kita mencoba membangun suatu persoalan yang besar. Padahal tidak ada apa-apanya. Ulur sonia manginang. Makanya ulur sepatau parwahon, hidup itu penuh dengan drama ya. Dia membangun suatu drama, menciptakan suatu tragedi yang sebenarnya hanya satu yang diharapkan dia. Orang peduli kepadanya. Olan itu. Orang mengerti perasaannya. Tetapi dia mencoba membangun suatu tragedi tentang kehidupannya supaya setiap mata tertuju kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian terkasih, menjadi saksi Kristus, kita tidak bisa merekayasa bukti-bukti. Kita tidak bisa men-setting, kita tidak bisa menambahi dan mengurangi tentang keberadaan dia siapa. Jika Yesus itu adalah Tuhan, maka itu tetaplah Tuhan. Itu sebabnya let be God to be God. Biarkan Tuhan tetap Tuhan. Apapun kata dunia ini,
Karena status Yesus sebagai Tuhan tidak bisa dipengaruhi teologi manusia. Keberadaan Yesus sebagai Tuhan tidak bisa diintervensi, mau diakui manusia atau tidak. Di sana tidak terletak di sana status keberadaan Tuhan itu. Karena bagi Tuhan, sebagai Dia Tuhan, kamu percaya mendapat keselamatan. Kamu tidak percaya, maka kamu akan berada di dalam hukumannya. Holanido. Alanido ketika kita menjadi saksi Kristus, maka belajarlah menyaksikan yang benar. Menyaksikan yang benar itu berarti kita harus membangun relasi kepada Kristus yang harmonis. Membangun doa-doa kita sebagaimana minggu yang lalu, minggu Rogate. Maka kita harus membangun kedekatan kita dengan Kristus melalui doa. Di dalam doa kita mendengarkan suara Kristus berbicara kepada kita. Dan di dalam doa Kristus mendengarkan isi hati kita. Dan di dalam doa kita bisa saling mengerti, saling memahami apa yang Kristus harapkan dari kita dan apa yang kita inginkan dari Kristus. Ada di sana relasi yang harmonis. Seorang saksi yang benar adalah jika terkoneksi ada chemistry-nya sehingga kesaksian itu benar-benar datangnya dari Kristus dan kita hanya sebagai media, kita hanya sebagai duta. Kita hanya sebagai alat. Tapi banyak saat yang terjadi, saksinya lebih besar daripada orang yang disaksikan. Kristusnya menjadi kecil karena para saksi mendramatisir keberadaannya. Dan akibatnya pusat perhatian dunia bukan kepada Kristus, tetapi kepada para saksi. Gudang gosone amang namasa, termasuk para pelayan-pelayan Tuhan. Mengapa muncul pendewaan-pendewaan? Memperilah-ilah manusia. Seolah-olah si A lebih besar, si B lebih besar daripada si C atau si E. Karena fokus kita bukan kepada inti yang diberitakan lagi. Bukan kepada Kristus yang disaksikan lagi. Tetapi kepada orang yang menyaksikannya. Karena kita bisa melihat bagaimana penampilannya tadi itu. Padahal jika kita sebagai saksi, jadilah hamba yang jujur. Hamba yang baik. Yang selalu menempatkan diri di bawah pribadi yang kita saksikan itu. Jadi molo gabi halak karistet di hama manginang, unang gabi balga diri teta bain sian Kristusi. Molo balga do diri tahun tabain sian Kristusi dengan ornamen-ornamen kehidupan, maka Kristus itu akan tertutupi yang ada di belakang kita. Gabi hulip ibana. Dunia gak akan bisa melihat dia karena dunia ini matanya tertuju kepada kita. Tetapi kalau kita ingin menjadi saksi Kristus memberitakan dia, maka kita harus mau lam kecil, lam sumuruk mahita. Songon naidok ni si Johannes, anggu au lam marmek ma, ale anggu Kristus dau barita honi, lam marbalgama, lam berkuasa. Saya akan selalu semakin kecil, tetapi Kristus yang saya beritakan, dialah yang akan semakin besar. Unang atong au lam balga, HP Kristus silam marmekmet ay gawe hulik maibana dan ditadapur tibiobe. Kita dipanggil untuk membawa orang kepadanya, bukan menjadi pemuja kita. Jangan menjadi pengikut-pengikut gereja. Jangan menjadi pengikut ornamen-ornamen. Jadilah menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan itulah yang terjadi saat ini, kesalahan-kesalahan orang Kristen. Mereka membanggakan gerejanya masing-masing, bukan membanggakan Kristus itu. Kami seperti ini gereja kami. Kami seperti ini hebat persekutuan kami. Dan ingat, dalam renungan ibadah yang saya share hari ini, persekutuan tanpa kesaksian, diakonia tanpa kesaksian, itu sama dengan tidak ada artinya dan tidak ada apa-apa. Persekutuan tanpa Kristus itu hanyalah persekutuan sosial. Pelayanan diakonia tanpa Kristus itu hanyalah humanisme semata. Itu berarti dan berharga. Gereja sebagai persekutuan berharga, pelayanan gereja berharga karena ada di sana Kristus yang disaksikan. Oleh sebab itu kalau kita juga bersekutu, maka gunakanlah persekutuan ini untuk menyaksikan Kristus. Jika ada juga pelayanan-pelayanan kesehatan yang kita lakukan, maka gunakan itu untuk menyaksikan Kristus. Bukan melalui hanya perkataan itu, tapi dengan aksi dan tindakan kita. Itu sebabnya semua kegiatan gereja kita bersekutu, melayani, harus bermuara kepada tugas menyaksikan Kristus. Dan itu menjadi PR kalau di gereja kita,
PR-nya mang si panggabiam mai sebagai ketua Dewan Marturia membangun semua kegiatan itu menuju kepada Kristus, bukan menuju kepada kelompok-kelompok. Jadi itu nang nedoh niturpukon, gereja tanpa bersaksi, gereja tanpa menyatakan Kristus, maka itu sama dengan institusi dunia sekuler. Amin. Kita berdoa. Muliate di pasar rohanami terupam oleh Tuhan. Ditugu koro kami gabe panidangi, gabe saksi Kristus. Laho maka tidak kon hadiriomu dung sun sude ulomu di portibion. Duka podo dalat surgo. Jalapar joloh dua le Tuhan, bongo tu surgoi pai mahok kami. Hana naikmu tu banu gijang patuduhon. Hodo raja di atas ni raja. Hana naikmu tu banu gijang pai ngotok kami. Nama ngarade ingana doho di hami. Ala duka podo dalat di hami. Hana naikmu tu banu gijang patuduhon. Adung pakirimon nami na mangulu di pudi ni ngulu nami sinuaingon anggo ngulu di portibion na law sal pudo alay ngulu sogo idu na hopai mahami ajari hami Tuhan bica di palasoro pe hami mangulu di portibion gudang ni akahamolo ngulu sami ngulu para ekonomion ngulu para anak konon ngulu akan namardonga saripe keluarga do takanasi ngali Tuhan. Boy si patama be kami madele gabe dak sanga hami gabe panidangin. Ai diri nami sa diri do Tuhan gabe tidak ko kami. Ina jorb uni palnguluon. Hamaol ni akan namaso bolus sami ina ma Tuhan na gabe orientasi ngulu nami. Hape nunga di joho hami dipilih to hami di bagasan Kristus Yesus mari ditot dimi. Gabe panidangin. Gabe saksi-saksi Kristus di ngulu namion. Marhite-hite parangin adinggan namang gobarhon hadironi Kristus di ngolu nami jala marhite-hite hata nalabok namani raya kadongan nami marhite aka ede puji-pujian marhite-hite aka tangiang hamulateon nang sonele Tuhan aka hata napasahatong taning tu Kristus tu akala nasing gabe cupang dihamele Tuhan pandidangi nasi tongi alani Tuhan ajari mahami asabui sati hami di ulon nami gau songo sada panidangi laho maka tidakkon hadir yommu di portibion las hodo musi Tuhan ho tidak ko kami naro sugut laho mangalap pami akan aporsiai pasu-pasu masu di ruas nuriam napungu di son las rohanami di pesta parningotan diari hana naikmu tu banu gijangi di palasoro pe sude ruas nuriamon ale Tuhan boy marpungu naro tu bagas coromon seho mana masuk-masuk ruas nuriami leo ma pasu-pasum na sumurungi leo ma dame leo malas ni roha jala akka dan ulana sida le tujulanon se pas-pasomu ma asa jupang na jinala na sida dapot akan ni luluan mulutun tarsor na sida mangadupi kahamolo do paru kilo di ngoluna le Tuhan urupi pargugoy na sida asa monang maralohoni nang soni ruas ni huriam na subui marsaura do tami alane ka ulaun manang alani pamatang da hurang hipas na di bagas na sidabe akalan si akana metua li Tuhan sahatu bagas tangamu madaging nang to di nasida ho mana mapargugoy nasida jalamalok kay paso di nasida anggiat wakatiki na mangihut boy pacupang jala boy marsaur rap dohot ami di bagas joromon Tuhan nasi roham akar ruas ni hurian na marsai lok kay pason nagale ho mana mapargugoy jalana marsak seho mana mangapuli suaksoni ale tu hadir na merencana marsugod di patupa huriamon rapot parhalado resot ima manaringoti aturan peraturan 2002 amandemen patuluhon ima sipatureon nami do pele tuh tujulanon urupi mahuriamon urupi maka peserta rapat ima ka parhalado asa takas ale Tuhan di bagasan tod di panuturune sakko boy marrapot udinggan jaladung parbuena akan nadenggan nauli di tongan huriamon talu mobil sadok HKBP di Portibion satu baks tangamu male Tuhan daging nang to dinami mangason Kristus Yesus martangi yang jalma soba miturupamu mulyati madiho amin.
Kita bernyanyi dari buku NDHKBP 670 ayat 1 dan selanjutnya. Pengutusan. Yesus Kristus telah naik ke tahtanya di sorga. Tahtanya lebih tinggi dari para malaikat. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Karena itu dialah pengharapan kita dan percayalah kepadanya di dalam segala situasi dan keadaan. Jikalau kita hanya hidup semacam menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Marilah kita menunaikan amanat agung dari Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus melalui aktivitas kehidupan kita. Sebab kita tahu Roh Kudus akan menolong kita untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama.
dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru huria dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami Republik Indonesia, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, HKBP Resort Diaspora yang beribadah bersama-sama dengan kami secara onsite dalam gedung gereja ini, dan yang berada di rumah masing-masing, izinkan kami dari para halado HKBP Resort Diaspora yang melayani hari ini, pengkhotbah liturgis, pengumpul persembahan, dan juga pemandu musik dan lagu, dan juga operator slide dan YouTube kita, kami mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus bagi kita semua. Horas. Kalau nggak biasa hari ini.